neraka. Li'annahum lam ya'malu illa lil hayati dunya, karena sesungguhnya mereka tidaklah beramal kecuali hanya untuk kehidupan dunia saja. Makanya di sini hati-hati, terus perbaiki niat, ya. Baik, di samping itu juga wahabita batula, artinya habita di sini batula, batal. Kalau batal ya gugur amalannya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa habita ma sana'u fiha, batal apa yang mereka lakukan di dunia ini. Di sini fil akhirah ya, ma sana'u fiha fil akhirah. Amalannya itu nanti batal, tidak ada terlihat wujudnya di akhirat. Yang tadinya Al-Quran itu diantara keutamanya apa? Syafi'an di ashabih, ya. Taib. Al-Quran itu memberi syafaat, penolong di akhirat nanti, tapi ternyata tidak menjadi penolong di akhirat di Al-Qurannya. Falam yakun lahum sawabun alaih, maka mereka tidak memiliki sawab, balasan atas amalannya. Li'annahum lam yuridu bil akhirah, karena mereka tidak menginginkan dengan amalannya akhirat. Yang dia inginkan dunia, ya, karena dunia saja. Baik, itu penjelasan beberapa kalimat dari ayatnya. Kemudian makna ayatin ijmalan, makna global untuk dua ayat, makna secara global dari dua ayat. Anna man kanat ad-dunya hammu, anna man kanat ad-dunya hammahu wa talabatahu fanawaha bi'amalihi walam yaltafit lil akhirati jazahullah bihasanatihi fid dunya insya'a ta'ala. Bahwasanya barang siapa yang dunia cita-citanya, barang siapa yang dunia pencariannya, kemudian dia niatkan dunia dengan amalannya, dan dia tidak menoleh kepada akhirat, jazahullah, Allah balas dia dengan kebaikannya di dunia, ya, dengan kebaikannya yang dia lakukan di dunia, insya'a ta'ala, apabila Allah kehendaki. Ini pun dengan apa? Pengikat, kalau Allah kehendaki. Kalau dikehendaki, kalau enggak kehendaki enggak dapat. Kama fil ayatil ukhra, sebagaimana dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Al-Isra ayat 18, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, ya, ajilah, perkara-perkara dunia, ajjalna lahu, kami segerakan untuknya, fiha, di dunia ini, manasya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki, ya. Kualitasnya seberapa, kuantitasnya seberapa banyaknya, ya sesuai kehendak Allah. Kemudian bagi siapa juga kehendak Allah, tidak bisa dipastikan. Sudah habis-habisan semuanya karena dunia, ternyata Allah berkehendak lain. Dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat, ya, ruginya double ini. Dunia akhirat nggak dapat. Baik. Tetapi kalau orang yang murni keinginannya akhirat, pasti dia dapatkan, ya. Orang yang ikhlas, pasti Allah tidak akan sia-siakan, akan mendapatkan kebaikan fi dunya wal akhirah.
Thumma yufdi ila al-akhirah wa laysa lahu hasanatun yu'ti biha jazaa'un. Thumma di situ yufdi ya. Ada harokatnya situ. Ila al-akhirati wa laysa lahu hasanatun yu'ti biha jazaa'an di situ. Jazaa'an. Kemudian dia menuju akhirat dan dia tidak memiliki kebaikan, ya, atau yu'ta yang diberikan dengan kebaikannya jazaan sebagai balasan, ya. Baik, dia menuju akhirat dan dia tidak memiliki kebaikan yang diberikan, ya, dengan kebaikan tersebut sebagai balasan. Artinya tidak ada balasan kebaikan yang dilakukan di dunia. Karena apa tadi? Tujuannya dunia, enggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Baik. Jadi perhatikan lagi ketika memberi sedekah, ketika ibadah, perhatikan niat-niat kita, ya. Jangan sampai terbesit keinginan dunia di awal niat, ya, di niat-niat kita. Kemudian kata Syekh, munasabatu dzikril ayatain fil bab, kesesuaian penyebutan dua ayat dalam bab ini, annahuma, bahwasanya kedua ayat tersebut bayyanata, kedua ayat ini menjelaskan hukma man arada bi'amali dunya wa ma'alahu fid dunya wal akhirah. Bahwasanya kedua ayat tersebut menjelaskan hukum orang yang menginginkan dengan amalannya perkara dunia, ya, perkara dunia, wa ma'alahu, dan apa yang akan dia dapatkan di dunia dan akhirat. Ma'al itu tempat kembali, ya, ma'al, dan kembalinya dia di dunia dan akhirat. Kemudian beberapa faedah dari dua ayat ini. Ada 4 orang, 5 orang yang hadir. Iqra ma yustafadu minal ayatain, Rafif. Yang pertama, baik, cukup. Faedah yang pertama dari dua ayat, pada dua ayat tersebut, ya, bahwasanya kesyirikan itu menghapuskan amalan. Kesyirikan menghapuskan amalan, dan bahwasanya keinginan terhadap dunia dan perhiasannya dengan amalan, ya, melalui amal ibadah itu muhbitun lahu, menghapuskan amalan tersebut, ya. Keinginan kita terhadap dunia ketika beramal itu menghapuskan amalan. Baik, yang kedua, Abdullah. Baik, kemudian yang kedua, di dalam ayat tersebut ada penjelasan bahwasanya Allah terkadang membalas orang kafir dan orang yang mencari dunia dengan kebaikan-kebaikannya di dunia, dan tidak ada yang tersisa untuknya di akhirat satu kebaikan pun yujaza biha, yang dia dibalas dengannya, ya. Kebaikannya sudah hilang karena sudah dibalas di dunia, di akhirat tidak dapat bagian. Baik, ketiga, Iqra Ahmad. Baik, kemudian yang ketiga,
adanya tahdzir, peringatan yang sangat ya dari apa? Peringatan dari keinginan terhadap dunia dengan amalan akhirat. Ya, peringatan keras dari keinginan terhadap dunia dengan amalan akhirat. Baik, Badah, Habil. Baik, kemudian faedah yang terakhir, pada ayat tersebut ada motivasi, hasungan untuk apa? Atas menginginkan akhirat dengan amal soleh. Ya, motivasi menginginkan akhirat dengan amalan-amalan soleh. Baik, tentu saja akhirat ini mencakup banyak hal ya. Ingin bertemu Allah, melihat wajah Allah, ingin mendapatkan surga, ya, terhindar dari api neraka, itu cakupan akhirat. Pertama kali selamat dari siksa kubur, itu ya. Jadi kita harapkan akhirat ketika kita beramal soleh. Baik, naktafi, barakallahu fikum. Insyaallah nawasil fima ba'da. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.